warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya, kesempatan yang diberikan sehingga kita hadir di kegiatan ini, kegiatan sehat di era di sini sudah ada 2 orang narasumber. Pertama adalah Yunda Fadlia Sahabudin, Dr. Lutfia Sahabudin MKM, dan Kanda Masudin Raja MKes, 2 orang narasumber yang insya Allah akan memberikan materi tentang bagaimana tetap sehat di era new normal COVID-19. Salawat serta salam keriban junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa hidayah ya sebagai juru menyampaikan risalah kenabian ya kepada kita semua sehingga kita tetap berada di jalan yang benar begitu bersama dengan sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir masa. Di sini sudah hadir Yunda kita, Yunda Fadlia. Saya kira agar efektif dan efisiennya waktu, saya langsung berikan kesempatan kepada Yunda Fadlia. Tapi sebelum Yunda menyampaikan materi, saya akan bacakan dulu beliau. Nama Dr. Gigi DRG Lutfia MKM, tempat tanggal lahir Palu 4 April 1972, kemudian riwayat pendidikan SD 2 Palu, SMP 3 Palu, SMA Negeri 2 Palu, kemudian Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia, tamat tahun 1997, saya masih SD itu. Kemudian Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, lulus tahun 2008. Kemudian pengalaman organisasi, Yunda Fadlia ini organisasi beliau di Lutfia. Bukan Fadlia, Lutfia. Mohon maaf. Yunda. Gagal fokus saya, mohon maaf. Yunda Lutfia. Kenapa sih kamu lihat saya sampai nama saya berubah begitu? Ya udah lanjut Padahal aja. catatan di mukanya itu. Grogi apa grogi? Grogi dia ini. Grogi saya Yunda, di luar Tidak ekspektasi. apa-apa, biar 3 orang pesertanya jalan. Pengalaman organisasi, Yunda Fadlia ini adalah aktivis PI. Beliau di PI itu tahun 1988. Saya baru berumur 1 tahun itu kalau beliau aktif di PI. Pendidikannya ini paripurna di PI ini. LBT sampai coaching instruktur. Artinya kalau tidak salah juga aktif di PB kalau tidak salah. Saya mungkin barangkali nanti bisa diberi korpus ya di Korpus Priwati. Kemudian beliau juga aktif di pengurus Persatuan Dokter Gigi Indonesia Sulawesi Tengah. Kemudian jabatan beliau Kabid P2P dan Kesling dan Wadek 3 Kemahasiswaan Fakultas
Universitas Al-Khairat. Fakultas Kedokteran Universitas Kedokteran. Al-Khairat. Kemudian moto hidup berbuat baik untuk sesama dan kreatif serta istiqomah dalam langkah perjuangan. Insya Allah berbuah manis untuk diri dan sekitarnya. Silakan Lutfia Sahabudin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kak Mas Udin. Di sini juga udah ada Kak Mas Udin, senior saya. Assalamualaikum. Ya, kita di sini bincang santai saja ya, nggak usah terlalu serius. Karena apalagi ini malam hari, kalau terlalu serius nanti kita bisa ngantuk ya. Ya, jadi saya dimintakan oleh adik-adik ini apakah alumni pelajar Islam Indonesia atau komunitas apapun namanya, ya saya salut dengan apa yang kalian lakukan. Ya tentunya pertama-tama kembali lagi bosan-bosannya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang sampai hari ini kita dilimpahkan rahmat kesehatan ya, dan tentunya kita ayo sama-sama selalu mendoakan masyarakat Kota Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia bahkan dunia bisa terlepas dari pandemi COVID-19 ya, atau pandemi COVID-19 ya. Tentunya kalau kita berbicara bagaimana hidup sehat di masa pandemi, ya kalau kita ketahui di Indonesia ini awal Maret saya ingat sekali, saya terakhir bertugas di Jakarta itu tanggal 26 Februari. 26 Februari saat itu kalau tidak salah hari Rabu, saya pulang cepat. Dan Senin itu sudah ada informasi bahwa kasus 0102 masuk di Indonesia. Ya, sejak saat itu awal Maret, hampir semua kegiatan yang berhubungan dengan tatap muka itu semua di reschedule atau malah dibatalkan seperti itu. Kalau kita mulai menghitung dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus sudah masuk bulan kelima, bahkan sudah mau masuk bulan ke-6. Nah, tentunya ketika di situ sudah masuk di era pandemi COVID, ya kita bisa lihat kita mendengungkan bagaimana stay at home ya, stay at home, ada work from home ya, bekerja di rumah, kita di rumah saja gitu. Tapi hal itu lambat laun ya tentunya banyak dengan efek-efek lainnya. Contohnya berhubungan dengan ekonomi ya, ekonomi di daerah kita, di negara kita seperti itu ya. Ya dapat kita lihat banyak sudah yang di PHK, banyak sudah warung-warung tutup, banyak sudah perusahaan-perusahaan tutup ya. Seiring dengan berjalannya waktu, pemerintah mengeluarkan statement new normal. Ya begitu Kak Mas Udin ya, new normal. Ya, tapi tentunya ada lagi yang pro kontra. New normal itu apa sih? Kalau di bahasa Indonesia kan normal baru. Tapi ke sini akhirnya ada lagi istilah adaptasi kebiasaan baru. Nah, kalau disingkat dengan AKB, padahal kalau di kesehatan itu dengan COVID seperti itu. Dan kita bisa lihat keadaan sekarang setelah sudah memasuki bulan ketiga, bulan keempat, lambat laun kita sudah mulai bekerja hampir seperti biasa, tapi dengan adaptasi kebiasaan baru. Jadi yang di sini nanti Kak Mas Udin ada, dan saya rasa Kak Mas Udin bisa menambahkan ya, dan saya rasa senior saya ini akan lebih banyak tahu nih nanti diskusinya ya. Kemarin
Kemarin Tabe saya juga lihat Kak Masudin ada seminar yang bagaimana kita harus berdoa gitu ya Kak Masudin ya. Tidak ada yang tahu kita dari detik ke depan, menit ke depan, sejam ke depan. Ya kita tidak tahu nih siapa yang bisa terkena virus COVID-19. Tapi kembali lagi kita selalu berdoa dan tentu ya ada ikhtiar tentunya ya, usaha, ikhtiar, doa dan tawakal. Ya paling tidak ikhtiar-ikhtiar di adaptasi kebiasaan baru itu ya yang selalu kita ingat. Mungkin kemarin kita bisa lihat ya ibadah haji itu alhamdulillah berhasil ya. Kak Masudin sudah dilaporkan oleh kerajaan Arab Saudi tidak ada kasus COVID-19 didapatkan setelah ibadah haji. Ya. Dan kita bisa lihat ibadah haji kemarin itu betul-betul adalah orang-orang pilihan. Itu sekitar 1.000 jamaah haji yang menjalankan ibadah haji. Dan kita bisa lihat bagaimana mereka betul-betul sangat disiplin dengan adaptasi kebiasaan baru tersebut. Ya, pertama adaptasi kebiasaan baru adalah wajib menggunakan masker. Ya mungkin saya, Kak Mas Udin, yang lainnya di sini tidak menggunakan masker karena saat ini berada di dalam ruangan dan sendiri. Ya saya sekarang lagi berada di ruang praktek saya. Tapi ketika saya keluar rumah, saya wajib menggunakan masker. Saya wajib menggunakan masker. Ya ini aja saya rencana akan mengajak tamu, saya udah nyiapin masker saya gitu. Saya sudah menyiapkan masker. Yang pertama. Yang kedua, kita AKB, ya adaptasi kebiasaan baru. Tetap menjaga jarak, itu yang harus kita perhatikan. Ya kemarin kita lihat bagaimana jamaah haji itu, masya Allah ya. Awalnya saya tidak terbayang bagaimana bisa penyelenggaraan haji dilakukan ya. Ternyata dari Arab Saudi dibatasi dengan cuma 1.000 jamaah. Tapi Masya Allah mereka bisa melakukan tawaf itu dengan menjaga jarak. Ya minimal 1 meter. Tawafnya teratur, sa'inya teratur, turun dari busnya teratur. Tapi ternyata kalau kita saling bisa mendisiplinkan diri itu bisa kita lakukan ya. Itu yang kedua, jaga jarak. Yang ketiga, cuci tangan. Nah, cuci tangan. Kenapa harus cuci tangan, harus menggunakan sabun? Karena virus ini kan dia diselimuti lemak, ya, Kak Masudin ya, benar ya, diselimuti lemak dan secara teori, secara penelitian, ketika kita menggunakan sabun dan sabun itu kita cuci benar-benar ya, kalau cuci tangan itu kan ada 6 langkah. Semua telapak tangan di ini dicuci di ujung-ujung jari ya dengan menggunakan sabun dan di air mengalir. Nah, itu yang paling penting. Nah, makanya kenapa sekarang di tiap-tiap toko ya di depan kantor itu wajib harus menyiapkan tempat cuci tangan seperti itu. Kenapa Kak? Kenapa bukan cuci kaki sih? Tapi harus cuci tangan. Karena ya tangan kita ini spontan aja ya. Saya sekarang udah mulai melatih nih. Masih ingat barangkali Perdana Menteri Singapura waktu ketika COVID belum masuk di Indonesia, saya awalnya bilang sederhana aja ya, dia menyampaikan tolong jangan menyentuh mulut, jangan menyentuh hidung, jangan menyentuh mata. Tapi ini kan kadang kita spontan aja nih. Garuk-garuk hidung, garuk-garuk mata. Nah, kenapa? Tangan kita ini kan sering pegang sana sini. Kenapa di mulut, hidung, dan mata itu adalah mukosa yang dia lembab, dan ketika tangan kita ini kita tidak tahu memegang sesuatu yang di situ ada terkontaminasi virus dan kita memegang di 3 area ini, itulah yang bisa mudah tertular. Jadi itu sebenarnya 3 prinsip itu yang kalau bisa kita jalankan itu ya subhanallah ya. Kalau memang cuci tangan tidak ada air mengalir ya seperti ini ada hand sanitizer. Ini bisa digantikan dengan mencuci tangan seperti itu. Itu yang 3.
Pokoknya prinsip yang 3 harus kita ingat selalu. Ya, saya mohon maaf ke Mas Udin, di kantor pun kalau ada yang nggak pakai masker, ya tadi ada orang bertamu karena ada ponakan nggak pakai masker, ya saya negur baik-baik, kok nggak pakai masker. Karena mohon maaf, dengan mendengar new normal, ya kita bisa lihat di pesta udah mulai rame, tidak pakai masker. Saya suka deg-degan terus terang kalau dapat undangan, aduh ya Allah, terus tamunya nggak pakai masker, saya jujur suka deg-degan gitu. Jadi itu 3 prinsip yang harus kita jalankan. Ya, sebenarnya ada lagi di Kementerian Kesehatan, ada Germas ya Kak Masudin ya, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Itu yang kita ingat. Ada cerdik. Saya selalu ingat cerdik. Biasa kita foto ya, cerdik. Cerdik itu apa? Cek kesehatan. Ya, cek kesehatan ya, bisa kita lihat ya, mohon maaf ya, ada saudara-saudara kita yang meninggal dengan kasus COVID ya, kasus COVID-19, walaupun ada yang tidak dengan komorbid, tapi hampir semua ada riwayat komorbid ya, ada riwayat diabetes mellitus, ada riwayat hipertensi, seperti itu. Jadi ya seharusnya kita selalu cek kesehatan kita. Ya termasuk mungkin saya pribadi, Kak Mas Udin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bertemu di malam yang berbahagia ini. Saya senang, saya bahagia kita melakukan kegiatan ini dalam rangka literasi agar pemahaman dan pengertian kita tentang COVID ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya berangkat dari memaknai COVID-19. COVID ini memaksa kita untuk berubah. Berubah ini, ada orang berubah secara terpaksa, ada berubah dengan kesadaran. Dan dalam beberapa pertemuan itu ada yang mengatakan yang tidak berubah itu perubahan itu sendiri. Bahkan ketika kita tidak mau berubah, ya kita bisa musnah. Yang berikutnya, saya mencoba mengatakan bahwa ternyata COVID ini meruntuhkan keakuan kita, meruntuhkan keegoan kita. COVID ini yang tadinya mungkin ada di antara kita, ya mungkin berkata, wah tidak ada apa-apanya ini COVID. Tapi setelah berjalan seperti tadi, berapa banyak orang-orang yang bisa telah mendahului kita, sehingga bisa kita mengatakan yang tadinya dari saya menjadi kami dan akhirnya menjadi kita. Karena saya, termasuk Mirsa, tidak bisa menanggulangi ataupun memprediksi ataupun mengetahui seperti apa ke depan. Jadi butuh sinergitas, jadi luar biasa. Sehingga hubungan sosial menjadi mutlak. Nah, salah satu ciri orang sehat itu adalah hubungan sosialnya bagus. Dia merasa berarti, dia bisa memberi, dia bisa menerima, kemudian dia menghargai. COVID juga memaksa kita berubah pemikiran, berubah perilaku. Akhirnya kalau kita lihat sekarang, metode juga berubah. Kalau dulu tatap muka, sekarang kita melalui daring.
namun tetap diingat perubahan yang terjadi itu tentunya tidak bisa terlepas dari nilai-nilai. Apalagi seperti sekarang teman-teman di pelajar Islam Indonesia tentunya nilai-nilai Islamnya dan tentunya organisasi pelajar Islam sebagai organisasi pelajar dan kader harus tetap jadi memegang teguh nilai-nilai kita perjuangan. Berangkat dari hal tadi, sahabat kita Dr. Gigi Lutfia sudah menyampaikan, ternyata perubahan yang terjadi ada yang langsung dirasakan dan ada yang tidak langsung. Yang langsung dirasakan misalnya di ekonomi dan di kesehatan. Betapa banyak teman-teman kita yang sakit. Di pendidikan itu dirasakan ketika anak-anak pelajar termasuk mahasiswa tidak bisa kuliah ataupun tidak bisa sekolah. Tetapi pada kesempatan ini saya mau mengatakan bukan itunya yang bermasalah. Tetapi yang bermasalah adalah dampak ketika pelaksanaan pendidikan itu tidak bisa jalan. Di sini bagaimana pelajar Islam Indonesia, khususnya mungkin di Toli-Toli atau mungkin juga di Palu nanti, atau di tempat lain yang mungkin nanti ketika dinonton dan direkam ini, apa yang bisa kita lakukan? Seperti dulu ketika masih zaman penjajahan dan masuk ke zaman kemerdekaan, para pendiri sudah berpikir kita mengisi ruang-ruang kebudayaan, ruang-ruang belajar yang tidak diisi oleh yang lain, sehingga kita bisa memurnikannya melalui ajaran Islam. Jadi sekarang pelajar Islam Indonesia pun, saya mau mengatakan seharusnya kita berperan serta dalam memberikan literasi ini, khususnya tentang bagaimana pemahaman COVID, agar apa? Agar kehilangan waktu belajar tadi, kehilangan kesempatan belajar tadi, tidak membuat kehilangan segala nilai ataupun ilmu-ilmu yang seharusnya didapat dalam pendidikan. Apapun nanti tekniknya. Olehnya, apa yang ditawarkan oleh teman-teman dari Toli-Toli khususnya, supaya tetap kita bisa belajar, supaya kita tetap bisa bekerja, kata kunci yang pertama, kita harus tetap sehat. Nah, saya makanya sangat tertarik kata-kata itu bagaimana tetap sehat saat di new normal ini. Nah, jadi itu penawaran saya tadi melalui Mirsa tentunya, apakah nanti melalui teman-teman anak didiknya di kampus, ini bisa kita buat kembali. Iya, dibuat kembali. Jadi kalau pesertanya misalnya sekarang cuma 3 atau 5, ya mungkin nanti dengan kapasitas Mirsa sebagai dosen, ya harus Anda terima kuliah ini tentang COVID. Mungkin ada 30 nanti peserta. Karena kalau saya di kampus saya 600 mahasiswa itu sudah saya ceramahin tentang COVID. 1000 kemarin mahasiswa sudah saya ceramahin tentang COVID. Jadi ini perlu kita pikirkan. Jadi bagaimana perannya pelajar Islam Indonesia? Ya, mengisi kekosongan tadi, mengisi kehilangan tadi. Nah, nanti dengan diberitahu ke mahasiswa, ya pasti bisa seperti itu. Saya lihat sudah ada yang baru masuk ini, sahabat kita Eka Widyayani. Assalamualaikum Eka. Ya, ini Eka, kalau di Bandung ini bisa laki-laki, tapi kalau di Palu atau di Toli-Toli pasti perempuan Eka ya. Betul menurut saya? Iya, betul. Oke. Nah, sekarang penawaran saya tadi, Mirsa, karena negara telah mengeluarkan instruksi. Presiden telah mengeluarkan instruksi seluruh elemen masyarakat harus mengetahui, memahami COVID sehingga dia bisa berperan serta
untuk mencegah COVID. Bahkan akan diterapkan siapa yang tidak menerapkan protokol kesehatan didenda. Seperti itu. Di beberapa daerah kita nonton sudah seperti itu. Jadi sekali lagi saya ulang, silakan. Teman-teman di Toli-Toli mungkin memulainya. Nah, bagaimana tekniknya agar bisa menerapkan adaptasi kebiasaan baru tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Gigi Lutfia, kita seperti tadi tetap menjalankan aktivitas normal biasa, namun ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan. Saya kasih contoh. Mungkin nanti ketika mau diterapkan belajar di Toli-Toli, tidak semua bisa dijangkau oleh tenaga kesehatan ataupun dinas kesehatan ataupun dinas pendidikan untuk menjelaskan tentang COVID. PI boleh masuk di dalamnya. Kita yang menjelaskan. Seperti tadi pakai Zoom prabayar 45 menit, tapi diingatkan memang nanti kita 45 menit pertama akan tertutup Zoom-nya, tolong nanti masuk kembali. Tidak apa-apa, Mirza. Tidak perlu kita malu menjelaskan seperti itu. Ya? Lupa tadi. Iya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya, karena pelajar Islam Indonesia memiliki istilahnya segmen yang sangat jelas, yaitu pelajar, termasuk mahasiswa, itu yang saya sampaikan tadi. Pelajar dan mahasiswa tadi belum tentu semua mereka telah dijangkau oleh dinas kesehatan atau tim penyuluh dari Infocom ataupun tim penyuluh dari dinas pendidikan. Karena kemarin dinas pendidikan telah melakukan pengkaderan kepada anak-anak mahasiswa untuk terjun di masyarakat. Saya tidak tahu Toli-Toli ada atau tidak. PI boleh berperan di dalamnya. Nah, silakan kita kontrak melalui kepala daerah, melalui kepala-kepala sekolah, tokoh masyarakat. Ini luar biasa. Kenapa? Jumlah adik-adik kita sangat banyak. Mereka pasti butuh juga tingkat literasi, butuh juga belajar, butuh juga ketemu dengan orang lain. Dan saya yakin saat ini hampir tidak ada anak-anak kita, tinggal 1-2 orang itu kasihan yang betul-betul tidak punya gadget. Selanjutnya ada pun tentang paket, daripada dia pakai nonton, itu anak-anak lebih bagus terima materi. Seperti itu, kita tawarkan ini. Karena saya sudah buktikan ini, kami baru selesai lagi tadi, 300 orang seperti itu. Hari apa itu anak-anak UNTAD bikin, saya juga jadi pembicara di sana. Pesertanya bisa sampai 100 orang. Dari Papua, ada dari Makassar, ada dari... Kenapa tidak bisa? Saya yakin Toli-Toli, apalagi Toli-Toli kan, ya, seperti itu. Nah. Yang kedua, pemerintah telah juga memberikan instruksi agar seluruh elemen masyarakat memahami COVID ini dengan memanfaatkan potensi masyarakat. Kemarin di kantor gubernur itu melalui ibu-ibu PKK. Kenapa PI Toli-Toli tidak bisa? Harus bisa. Tinggal diberitahu di sana. Pembicara banyak. Lutfia itu di tim COVID. Saya tidak masuk di tim COVID, tapi selalu bicara tentang COVID. Cuma orang tidak terlalu pahami ini barang. Oke. Selanjutnya, potensi masyarakat tadi, termasuk potensi pelajar dan mahasiswa, yang pertama kita konten-konten yang berbau hoax, yang berbau pembohongan tentang COVID itu, kita berperan di dalam. Yang berikutnya, tidak boleh berhenti. Kapan dan dimanapun, selama belum ada vaksin, selama belum ada obat yang memang betul-betul untuk menetralisir virus, maka kalau tadi sudah disampaikan, tetap gunakan masker, tetap jaga jarak, cuci tangan di air mengalir. Saya tambah lagi, tetap mengkonsumsi makanan sehat dan gizi seimbang. Jangan lupa berolahraga secara fisik
minimal 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam per minggu. Terus hindari mengkonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Kemudian selalu membuat perasaan nyaman, tidak stres. Terus seringlah memperbaharui informasi-informasi bagaimana pengembangan COVID. Saya ulangi, saya melihatnya yang pertama tadi, COVID, mau atau tidak mau, ini sudah menjadi kenyataan. Sehingga kita harus berubah. Yang kedua, pendidikan yang dimaksud tadi, saya melihatnya bukan hanya kesempatan yang hilang ketika kita tidak bisa melakukan tatap muka, tetapi banyak ilmu-ilmu yang seharusnya kita serap pada kesempatan ini dengan berbagai macam cara, itu juga hilang. Ini akan mengakibatkan kesenjangan. Selanjutnya, negara telah memerintahkan untuk seluruh elemen masyarakat, termasuk instruksi presiden yang keluar pada tanggal 8 Agustus kemarin itu, agar semua orang mau memahami COVID. Sehingga peran pelajar Islam Indonesia jelas ada di dalamnya. Itu yang saya bisa antar pada kesempatan ini. Mungkin setelah ini nanti di YouTube diputar, akan melahirkan lagi diskusi-diskusi. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih narasumber yang luar biasa ilmunya, yaitu Kanda Mas Udin dan Yunda Fadli ya. Alhamdulillah di sini juga ada Lutfia. Yunda Lutfia, mohon maaf. Salah nama. Yunda gugup terus ya. Sahabudin. Mohon maaf. Di sini juga alhamdulillah ada perwakilan dari pengurus wilayah pelajar Islam Indonesia. Ada pengurus, saya tidak tahu apakah pengurus daerah atau pengurus wilayah ini. Pokoknya kalau tidak salah dia Pantai Barat, mahasiswa Unpad, namanya Eka Widiani. Barangkali Eka bisa mengaktifkan Zoom meetingnya, barangkali Zoom mood ini kan di unmute ini, tolong diaktifkan mic-nya. Barangkali bisa ini ya terlibat dalam diskusi. Artinya ini sudah Kak Mas Udin sudah menyampaikan materi, sekaligus juga memberikan solusi atau saran tentang apa kegiatan yang harus dilakukan oleh PII begitu. Karena PII sebagai organisasi pelajar yang konsen di dunia pendidikan dan salah satunya juga kesehatan ya, mau tidak mau terlibat di kampanye tentang bagaimana bahayanya COVID, bagaimana kemudian kita tetap sehat dan menjaga diri kita, keluarga kita dari COVID-19. Apakah kegiatan apa begitu? Mungkin kegiatan apa ya? Artinya pengurus wilayah bisa mendiskusikan itu ya, pengurus wilayah PII, apakah terlibat membantu mengkampanyekan tentang COVID bersama dinas kesehatan, atau juga bersama dinas pendidikan ikut membantu mengajar, ya, ikut membantu. Karena kan begini, selama COVID itu orang tua jadi pusing itu. Mendidik anak di rumah. Artinya karena COVID juga orang tua tahu bagaimana siksanya mendidik anak itu. Belajar di sekolah ataupun di kampus begitu. Sehingga PI harus hadir di situ begitu, mempermudah pelajar untuk belajar dengan baik dan benar begitu selama pandemi COVID-19. Ya, PI terlibat di situ karena PI kan mendidik pelajar mulai dari usia dini sampai usia dewasa begitu. Kalau PI kan konsennya di PWATI Keputrian dan juga anak usia dini begitu. Kalau badan induk, brigade dan lain sebagainya kan PI usia dewasa. Nah, sehingga ini juga ada satu namanya siapa ini yang saya tidak tahu dari daerah mana ini, apakah PI Sulawesi Tengah atau dari mohon nanti perkenalkan nama. Eka,
Silakan Eka memberikan ininya perwakilan PW ya, PI ya. Komentarnya begitu. Nurjoy, ini dari mana ini? PI mana ini? PI suaranya tidak kedengaran. PI, tolong perkenalkan diri. Nah, ini Vivi. Ini sarjana farmasi ini. Beliau juga berbisnis juga tentang kesehatan. Laku, laris manis itu, bisnis herbalnya itu kan. Nurjaya, dari mana Nurjaya asal daerahnya? Tidak kedengaran. Nurjaya dari mana Nurjaya? Oh, dari Jakarta. Dari Jakarta kan, ada dari Jakarta. PD Jakarta ya? Oh, PD atau PW? Oh, suaranya tidak kedengaran. Ya Eka, silakan Eka menyampaikan pandangannya ya, karena perwakilan dari PW ini. PW Sulteng. Nah, ini banyak masukan ini dari Kanda Masudin ini tentang apa-apa saja yang nantinya harus dilakukan oleh PI begitu, karena PI juga harus terlibat di apa, bagaimana menjaga tetap sehat ini. Artinya tidak hanya PI juga kan merasa apa ya, mau dibilang juga terhambat juga program kerjanya, nggak bisa buat bikin apa, nggak bisa buat training itu, training LBT, nggak bisa buat apa, pelatihan apa namanya, instruktur dan lain sebagainya ya, karena COVID-19. Kecuali misalnya trainingnya itu mau virtual ya. Kalau training LBT kayaknya sulit juga untuk virtual. Kalau intermediate barangkali bisa ya. Intermediate. Kalau ini Kanda, kalau ketua daerahnya, ketua PW, Ketua PWati barusan WA sama saya, beliau terkendala persoalan data. Jadi kuota datanya ini terbatas ini. Beliau. Kalau ketua PW, PI masih ada sementara dalam kegiatan. Saya tidak tahu kegiatan apa. Mungkin ada kegiatan seminar kah atau kegiatan kampus atau bagaimana. Dia juga tidak detail menjelaskan kegiatannya apa. Vivi, barangkali diperlihatkan videonya Vivi. Ini ada Kanda Masudin ini. Tadi beliau menyampaikan materi tentang COVID-19, bagaimana menjaga kesehatan begitu, tetap sehat di era new normal. Kemudian kegiatan-kegiatan apa saja yang mestinya dilakukan oleh pelajar Islam Indonesia ya, bisa terlibat. Jadi salah satunya mungkin membuat kegiatan seperti ini, diskusi ini. Bisa dia dalam bentuk webinar atau turun langsung, kan banyak teknis kampanye itu. Campaign, turun langsung ke apa, komunitas-komunitas di mana tempat orang berkerumun begitu, membagikan stiker, membagikan pamflet atau apa, atau misalnya di sosial media begitu. Ya, kalau saya kan selama COVID-19 seperti Kak Masudin bilang tadi ya, karena COVID-19 memaksa kita untuk berkomunikasi secara virtual. Nah, secara umum saya sebenarnya nggak terlalu bisa juga menggunakan, awal-awalnya ya, belum terlalu paham ini tentang penggunaan Zoom. Jadi selama COVID saya harus membuat kegiatan. Kegiatan apa? Kegiatan yang bermanfaat begitu selama COVID-19.
saya terhambat mengajar, bagaimana caranya saya bisa mengajar dengan baik begitu? Ada fasilitas, ada Zoom. Nah, saya mengajar, awalnya pertama mengajar, kemudian membuat kegiatan-kegiatan seperti ini agar tetap juga bermanfaat, semacam kajian, diskusi, talk show, yang sebelumnya itu terbatas sebenarnya. Saya kalau misalnya kegiatannya itu bukan virtual, saya agak kesulitan membuat kegiatan. Karena kenapa? Karena saya kan memiliki anak kecil begitu, baru 3 bulan. Kebanyakan kan umumnya orang ketika memiliki anak kecil susah beraktivitas begitu. Aktivitas luar itu agak terbatas. Ya, alhamdulillah kan Allah memberikan kemudahan ya dengan adanya Zoom, ada kegiatan virtual sehingga bisa membuat kegiatan seperti ini. Kemudian kalau misalnya Kak Mas Udin, saya ini sudah lama ini punya keinginan bagaimana bisa membuat kegiatan bersama dengan Kak Mas Udin begitu. Menghadirkan Kak Mas Udin di kampus. Waktu saya dulu masih mahasiswa kan di Tadulako. Keinginan saya begitu, bikin kegiatan waktu saya aktif di BEM. Cuma banyak kendala yang menyebabkan tidak sempat itu. Cuma biasa Kak Mas Udin, saya bersama Sarlin itu training PI biasanya itu mulai dari Prabesi sampai Batra begitu, mengumpulkan anak-anak sekolah. Beberapa kali seminar terlibat begitu. Nah, kemudian COVID-19 ini sudah kurang lebih awal-awalnya COVID ini saya kurang lebih berapa bulan ya, 3 bulan yang lalu pikiran saya bagaimana caranya bisa meminta memohon Kak Mas Udin bisa mengisi materi ya kegiatan virtual karena banyak sekali ilmunya. Kak Mas Udin, Yunda Fadlia, Yunda Lutfia Sahabudin. Mohon maaf saya salah nama lagi karena saya sering mengundang Yunda Lutfia jadi Yunda Fadlia jadi narasumber. Oke, Pirsa, iya. Kita tinggal bertiga ini. Iya. Dan akan segera juga mau berakhir. Iya. Barangkali ditutup saya mau menyampaikan dari hasil penelitian. 8 dari 10 responden ternyata memang sudah menggunakan masker, sudah mencuci tangan, namun kurang lebih 70% sudah menjaga jarak. Jadi ada 30%-nya yang memang masih ya acuh tak acuh lah, masih menganggap kayaknya saya tidak akan terkena ini COVID. Yang 30% inilah tadi yang saya maksud kesempatan kita. Jadi mungkin boleh jadi nanti karena sahabat Mirsa sudah mengawalinya, jadi mulai saja dari toli-toli dulu. Iya. Ya, di awal dari mengajar di Madako di STIP Kanda, Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian, karena saya kan ilmunya pertanian. Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian. Nah, itu. Jadi mungkin melalui mahasiswa itu saja dulu kan? Oh iya, benar, betul. Mahasiswa, iya. Kan penerimaan mahasiswa jadi baru. di inilah mereka. Jadi mungkin ada 10 tadi, ada 20 melalui mereka. Sehingga apa yang menjadi keinginan bersama orang memahami COVID ini dan menjadikan gaya hidup baru, ini bisa terwujud. Memang biasanya orang berubah itu ya seperti tadi. Nanti dia kena sudah sesuatu, baru dia bilang, aduh kenapa dari awal saya tidak pakai, ya kan? Iya, betul kan. Kenapa saya tidak cuci tangan? Nah, semoga pertemuan malam hari ini tadi membuka
pemikiran kita sehingga kita bisa berkata memakai masker itu keren. Kan dulu kalau orang pakai masker dianggap tutup muka itu wah teroris ini. Padahal sekarang tidak, kan disuruh orang tutup muka ya. Iya. Oke. Jaga jarak itu aman. Dulu kita selalu bilang-bilang, tidak boleh duduk waktu dekat-dekat. Sekarang orang memang disuruh tidak boleh. Boleh jaga. Ini kan biasa kita dulu kalau bahasanya. Kemudian cuci tangan itu sehat. Ya kita tambah lagi, seharusnya dilengkapi dengan berwudu itu sehat. Seperti itu. Itu yang saya bisa sampaikan. Semoga kali berikut kita bisa bertemu lagi. Iya. Terima kasih. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Anda sudah memberikan materi yang sangat bermanfaat. Ini Eka masuk kembali. Saya kira nanti videonya saya share. Barangkali nanti Eka bisa didiskusikan sama teman-teman pengurus wilayah, dirapatkan apa-apa saja yang harus dilakukan oleh pengurus wilayah pelajar Islam Indonesia terhadap COVID-19 ini. Kemudian barangkali juga Vivi ya bisa memotivasi adik-adik, barangkali juga bisa memberikan saran untuk kegiatan-kegiatannya. Nah, terima kasih Kanda, mohon maaf atas kekurangannya ini. Selama ini di luar ekspektasi saya. Semoga pada pertemuan kegiatan-kegiatan berikutnya, entah itu di PII atau saya memakai menggunakan organisasi lain, mungkin institusi saya ngajar di STIP, pakai kampus saya mungkin untuk mengkampanyekan, mengedukasi masyarakat tentang COVID-19, Kanda Mas Udin bisa menjadi narasumber begitu. Saya kira itu saja Kak Kanda. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Iya Kanda. Semangat. Iya.